Hai semua, kembali lagi di channel Aaron Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, untuk info prakerja saya akan singkat teman-teman ya. Karena nanti saya akan membahas lebih banyak mengenai Omnibus Law teman-teman, atau Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan hari ini. Dan banyak banget kontroversi yang terjadi mengenai undang-undang terbaru teman-teman. Jadi buat teman-teman agar lebih tahu dan mengerti plus dampaknya apa, akan saya jelaskan pada video kali ini. Tapi saya akan bahas pakai dulu di awal untuk menjawab question teman-teman yang sudah masuk di komen YouTube saya dan juga Instagram teman-teman. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, buat teman-teman, silakan kalian subscribe karena akan banyak banget info terupdate seputar prakerja, bantuan pemerintah, kemudian juga hal-hal yang penting di sekitar kita yang perlu teman-teman ketahui. Dan juga saya masih berhutang mengenai apa sih itu resesi teman-teman dan juga dampaknya untuk kita sendiri. Karena juga banyak kemarin yang belum sempat saya respon mengenai resesi, yang banyak yang masih bertanya teman. Jadi kalau memang masih perlu ditanyakan, akan saya buatkan videonya. Dan teman-teman, sebelum kita mulai untuk ke Omnibus Law Cipta Kerja, untuk prakerja teman-teman, untuk yang step 2, tanggal 6, tanggal 7, itu kebanyakan masih dijadwalkan. Benar ya? Jadi buat teman-teman, tunggu saja teman-teman, karena memang prosesnya, sudah saya bilang, kalian nggak akan selalu dapat insentif itu on time. Jadi harus sabar dan cukup pastikan semua setnya lengkap, karena pasti ini akan cair, tidak akan hangus. Dan CS menginfokan itu diusahakan paling lambat 7 hari kerja setelah jadwal insentif keluar teman-teman. Ya. Oke teman. Nah, jadi biar infonya valid, terus terang teman-teman, dari siang hari sampai sore hari saya lihat di beberapa sosial media itu banyak banget info hoax yang memperburuk keadaan teman-teman. Jadi mereka itu memperburuk, misalnya hasilnya 100 nih, mereka akan bilang 1000. Itu yang akan memperkeruh keadaan dan juga akan membuat masa ataupun pekerja itu jadi makin emosi dan juga makin kecewa teman-teman. Jadi buat teman-teman, please saring informasi itu sebaik mungkin, teman, jangan langsung termakan oleh postingan yang kita nggak tahu apakah itu asli atau tidak teman-teman, karena banyak banget yang mempakai ini untuk membuat kegaduhan, membuat kerusuhan, yang membuat kita juga jadinya makin kacau teman-teman. Jadi buat teman-teman, pastikan kalian ambil dari sumber yang sudah terpercaya, sudah kredibel. Jangan ambil sebarang postingan yang membuat kalian makin berpikir negatif dan memperburuk keadaan teman-teman. Oke? Jadi teman, langsung aja nih saya akan screen record. Ini info dari kompas.com yang sudah pasti terbukti kredibel teman ya. Ini info juga hari ini teman-teman mengenai apa itu Omnibus Law Cipta Kerja, isinya dan dampaknya bagi buruh. Jadi itu ada banyak banget teman-teman untuk isi dari rapat hari ini. Saya akan berikan juga link untuk RUU-nya di deskripsi di bawah kalau mau cek. Itu terus terang banyak banget. Jadi saya akan mengambil poin-poinnya saja, sudah dirangkum dalam kompas.com teman-teman. Oke, kita mulai aja ya. Jadi kalian akan tahu apa itu Omnibus, kemudian isinya apa dan dampaknya apa buat buruh atau karyawan swasta teman-teman. Oke, ini dia teman-teman dari kompas.com. Judulnya adalah, saya bilang tadi, apa itu Omnibus Law Cipta Kerja, isinya dan dampaknya bagi buruh. Tanggal 6 Oktober ya, hari ini. DPR Senin telah mengetok palu tanda disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pengesahan RUU Cipta Kerja ini bersamaan dengan penutupan masa sidang pertama yang dipercepat dari yang direncanakan pada 8 Oktober 2020 menjadi tanggal 5 Oktober 2020. Sorry, untuk meetingnya kemarin teman-teman ya. Di sisi lain, pengesahan tersebut mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat teman-teman. Hal itu disebabkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dinilai akan membawa dampak buruk bagi tenaga kerja atau buruh. Apa sih sebenarnya Omnibus Law itu? Istilah Omnibus Law pertama kali muncul dalam pidato pertama Pak Joko Widodo setelah dilantik sebagai Presiden RI untuk kedua kalinya, Minggu 20 Oktober 2019. Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut Omnibus Law. Saat itu, Jokowi mengungkapkan rencananya mengajak DPR untuk membahas 2 undang-undang yang akan menjadi Omnibus Law. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM, teman. Jadi sebelumnya tuh dipisah ya antara Undang-Undang Lapangan Cipta Kerja,
Cipta Lapangan Kerja, sama juga Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Namun sekarang akan digabung pada Omnibus Law, teman-teman. Jokowi menyebutkan masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa atau bahkan puluhan undang-undang yang sudah ada sebelumnya, teman-teman. Diberitakan Kompas.com, Selasa 22 Oktober tahun lalu, pakar hukum tata negara Bipitri Savitri menjelaskan Omnibus Law merupakan sebuah undang-undang yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara. Undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah dan menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran. Isi Omnibus Law Cipta Kerja. Konsep Omnibus Law yang dikemukakan oleh Presiden Jokowi banyak berkaitan dengan bidang kerja pemerintah di sektor ekonomi. Diberitakan Kompas.com 21 Januari 2020 pada Januari tahun ini ya. Ada 2 Omnibus Law yang diajukan pemerintah, yaitu Cipta Kerja dan Perpajakan. Secara keseluruhan ada 11 klaster yang menjadi pembahasan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Yang pertama, penyederhanaan perizinan tanah. Yang kedua, persyaratan investasi. Yang ketiga, ketenagakerjaan. Yang keempat, kemudahan dan perlindungan UMKM. Yang kelima, kemudahan berusaha. Keenam, dukungan riset dan inovasi. Ketujuh, administrasi pemerintah. Kedelapan, pengenaan sanksi. Nomor 9, pengendalian lahan. 10, kemudahan proyek pemerintah. Dan 11, kawasan ekonomi khusus. Maksudnya sih dari awal tuh bagus, teman-teman, itu menyederhanakan sistem yang sudah ada, jadi lebih mudah dan juga tidak ribet dan tidak terlalu banyak syarat atau kesempatan untuk bermain di balik peraturan yang sebelumnya, teman-teman. Sementara itu, seperti diberitakan Kompas Selasa 6 Oktober 2020 tahun ini, Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Itu yang saya bilang banyak banget, teman-teman. Kalau mau baca silahkan ya, itu ada puluhan halaman. Di dalamnya mengatur beberapa hal mulai dari ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup. Isi lengkap RUU Cipta Kerja kini sudah disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Bisa diunduh. Nah, link ini sudah saya berikan di bawah, teman-teman bisa cek kalau mau dibuka, teman-teman ya. Oke, sekarang adalah dampak bagi buruh, teman-teman. Jadi apa sih dampak dari pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang terbaru, teman-teman? Oke, ini Kompas.com mencatat beberapa pasal-pasal bermasalah dan kontroversial dalam bab 4 tentang ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, teman-teman, kontrak tanpa batas. Pasal 59. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, teman-teman, atau kontrak ya, pegawai kontrak. Pasal 59 ayat 4 Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dengan peraturan pemerintah. Sebelumnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan menyangkut PKWT dapat diadakan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Ketentuan baru ini berpotensi memberikan kekuasaan dan keleluasaan bagi pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas. Jadi teman-teman, kalau kalian belum tahu ya, untuk aturan yang sebelumnya itu, kita sebagai pekerja itu maksimal tuh hanya boleh dikontrak itu selama 3 tahun maksimal, teman-teman. Jadi kontrak itu paling lama 2 tahun dan boleh diperpanjang 1 tahun lagi, jadi maksimal 3 tahun. Setelah itu, kalau memang kita dipekerjakan lagi, kita harusnya bisa diangkat sebagai staf permanen, teman-teman. Tapi dengan aturan baru ini, itu nggak ada batasan lagi, mau kalian dikontrak selama 5 tahun, 10 tahun, itu tidak melanggar hukum, teman-teman. Ini yang juga membuat kontroversi dari pembaharuan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, teman-teman. Yang kedua, hari libur dipangkas. Pasal 79. Hak pekerja mendapatkan hari libur 2 hari dalam 1 pekan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dipangkas. Pasal 79 ayat 2 huruf B mengatur pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 pekan. Selain itu, pasal 79 juga menghapus kewajiban perusahaan memberikan istirahat panjang 2 bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun berturut-turut dan berlaku tiap kelipatan masa kerja 6 tahun. Ini maksudnya udah kayak long leave, jadi mereka akan dapat libur digaji itu setelah mereka mengabdi 6 tahun, teman. Jadi kalau sekarang itu akan dihapus juga. Berikutnya yang ayat 3,
hanya mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Ini udah wajar ya untuk annual leave atau cuti tahunan, teman-teman. Kemudian pasal 4 menyatakan pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Kemudian yang ayat 5 menyebut perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Jadi di sini perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat teman sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh mereka sendiri. Berikutnya, aturan soal pengupahan diganti. Undang-Undang Cipta Kerja mengubah kebijakan terkait pengupahan pekerja. Pasal 88 ayat 3 yang tercantum pada bab ketenagakerjaan hanya menyebutkan 7 kebijakan pengupahan yang sebelumnya ada 11 dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. 7 kebijakan itu yakni upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Beberapa kebijakan terkait pengupahan yang dihilangkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, antara lain upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerja, upah untuk membayar pesangon, serta upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Pasal 88 ayat 4 kemudian menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi beberapa hal dihilangkan, teman-teman, mengenai pesangon dan juga beberapa hal penting yang sebelumnya menjadi hak dari karyawan. Untuk detailnya masih belum ya, karena masih diatur dalam peraturan pemerintah nantinya. Berikutnya, sanksi tidak bayar upah dihapus. Jadi ini akan menguntungkan pihak pengusaha, teman-teman, atau perusahaan. Yang pertama, aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayar upah sesuai ketentuan dihapus lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Kentara banget ya. Pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja, serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundangan yang berlaku. Sorry, saya minum bentar ya. Oke, kita lanjut. Kemudian pasal 91 ayat 2 menyatakan dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 lebih rendah atau bertanggung jawab dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dengan pengusaha yang wajib membayar upah pekerja buruh menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Selain tercantum pada pasal 91, aturan soal larangan pembayaran besaran upah di bawah ketentuan juga dijelaskan pada pasal 90 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan dua pasal itu dihapus seluruhnya, teman-teman. Jadi kalian bisa lihat itu sudah nggak ada kewajiban dan bagi pengusaha untuk membayar itu, teman-teman, karena sudah dihapus. Lanjut lagi, teman-teman. Hak memohon PHK dihapus. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus hak pekerja buruh mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja jika merasa dirugikan oleh perusahaan. Pasal 169 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan pekerja buruh dapat mengajukan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika perusahaan diantaranya menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam. Pengajuan PHK juga bisa dilakukan jika perusahaan tidak membayar upah tepat waktu selama 3 bulan berturut atau lebih. Ketentuan itu diikuti ayat 2 yang menyatakan pekerja akan mendapatkan uang pesangon 2 kali, uang penghargaan masa kerja 1 kali, dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam pasal 156. Namun, pasal 169 ayat 3 menyebutkan, jika perusahaan tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang diadukan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka hal tersebut tidak akan didapatkan pekerja. Pasal 106 ini seluruhnya dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi, kalian bisa lihat kalau di sini kalian mau resign tanpa sebab atau mungkin karena perusahaan tidak merugikan kalian, tanda kutip, itu kalian kemungkinan tidak bisa mengajukan resign, teman-teman. Itu menurut saya agak aneh banget sih ya. Oke, jadi sudah ya, Omnibus Law itu apa? Itu awalnya itu dari Pak Presiden Jokowi, teman-teman. Akan saya screenshot di sini mungkin ya. Nanti akan saya berikan. Teman bisa pause di sini kalau mau lihat untuk kalimatnya, teman-teman. Oke, jadi itu, teman-teman, untuk Omnibus Law terbaru yang sudah disahkan oleh anggota DPR, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?
Dia kan tahu kan itu hari ini sudah banyak banget yang demo buruh-buruh di beberapa daerah di Indonesia teman-teman, dan ini kan mengajukan atau mengungkapkan aspirasi mereka baik di jalan, di kantor DPR dan juga tempat-tempat umum lainnya. Dan semoga saja pemerintah dapat mempertimbangkan lagi dan juga memikirkan yang terbaik untuk kita semua teman-teman. Dimana kita ini sudah bisa dibilang ya sudah jatuh lima tangga. Sudah ada COVID-19, sudah pekerjaan susah didapatkan, penghasilan tidak banyak, ditambah dengan hak kita sebagian itu bisa dikatakan dihilangkan teman-teman. Jadi buat teman-teman agar kalian tahu dan aware, saya disini berbicara berdasarkan info dari kompas.com teman-teman. Jadi saya nggak mengarang-arang cerita, saya juga nggak ngambil dari informasi yang fake atau yang tidak terjawab, tapi sudah resmi dari kompas.com teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, semoga saja sekarang sudah tahu. Jadi ini yang membuat banyak rekan-rekan kita buruh itu berdemo ke jalan teman-teman. Walaupun mereka mengesampingkan protokol kesehatan, tapi sebenarnya mereka sudah cedera. Mereka sudah gerah dengan semuanya teman-teman. Kita lakukan yang terbaik. Dan buat teman-teman, saya akan selalu update mengenai ini juga jika memang ada beberapa hal yang perlu mengetahui. Jadi pastikan kalian selalu stay tune channel ini dan juga selalu subscribe, nyalakan lonceng, dan juga share video yang lain. Dan teman-teman, itu dulu sih untuk video kali ini. Buat teman-teman yang belum ikut Bashmed dan Kezin, please join. Saya sudah dapat 1,5 juta dari aplikasi ini. Sudah saya update terus di story Instagram saya. Buat teman-teman yang mau tanya atau mau tanya tips dan trik, atau mau minta screenshot dari bukti transfer dari Bashmed atau Kezin untuk kalian promosikan ke story kalian, silahkan DM saya di Instagram teman-teman ya. So teman-teman, thank you banget. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah!